Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Yumi Jeong yang sedang menikmati makanannya bersama rekan kerjaannya. Dia hanya terdiam sambil mendengarkan pembicaraan mereka tentang klub yang difasilitasi oleh kantor. Mi Jeong yang tidak tahu apa-apa, kemudian diajak oleh rekannya yang bernama Yang Gi untuk bermain bowling bersama di malam hari. Namun Mi Jeong berkata bahwa dia akan sulit untuk ikut dikarenakan rumahnya yang jauh dari kantor. 야, 나 더 마셔도 돼. Di sisi lain, sang kakak yang bernama Yoon Gi Jeong terlihat sedang makan malam bersama dengan temannya. Kedua kakak beradik itu saling mengirimkan pesan untuk janjian pulang bersama, dikarenakan hari ini mereka akan pulang larut malam. Sementara itu, Mi Jeong yang sedang bersama dengan rekan-rekannya kemudian pamit untuk pulang terlebih dahulu karena sudah larut malam. Dia pun kemudian berjalan pergi menuju ke restoran tempat kakaknya berada. Sesampainya di sana, dia pun duduk di samping sang kakak sambil mendengarkan curhatannya mengenai seorang pria yang telah ditemuinya. Gi Jeong pun terlihat meluapkan kekesalannya karena ketika bertemu, pria itu ternyata seorang duda beranak satu. Gi Jeong pun berkata bahwa pria itu akan lebih mementingkan anaknya lebih dari apapun. Namun bagi Gi Jeong, anak itu tidak terlalu penting karena itu adalah anak dari orang lain. Sehingga jika mereka menikah, maka kedepannya akan semakin rumit. Mendengar hal itu, kedua temannya langsung menghentikannya karena ternyata di samping mereka ada Taehoon, yaitu sang duda yang sedang makan bersama anaknya. 내가 한 번 갔다 온 건 아무 말 안 해. 그대로는 분이 안 풀려 총을 그냥 세 방 쏴버려야지. 야, 근데 애 딸린 호래비가 말이 되냐? 아이 있는 사람끼리 이 뇌의 회로가 동물인지 세상에 자기 자식보다 끔찍한 게 가능... Beberapa saat kemudian, Yoon-sung yang merupakan saudara perempuannya datang dan bergabung dengan Taehoon. Di sana, dia memberikan sebuah hadiah ulang tahun kepada keponakannya. Karena merasa tidak enak, akhirnya kedua temannya Gi Jeong berpamitan untuk pergi. Gi Jeong dan Mi Jeong pun berdiri untuk pergi. Namun, Mi Jeong memberikan hormat kepada Taehoon terlebih dahulu karena dia menyadari bahwa Taehoon adalah seorang karyawan di tempatnya bekerja, hanya saja mereka berbeda tim. Di sisi lain, Yoon Chang-hee terlihat sedang berdebat dengan pacarnya. Dia merasa kesal karena diputuskan sebelah pihak. Chang-hee pun merasa curiga jika pacarnya telah berselingkuh dengan pria lain. Dan tak lama kemudian, ketiga bersaudara itu pun akhirnya pulang dengan menggunakan taksi sambil memikirkan masalahnya masing-masing. Di keesokan harinya, semua orang pun sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Mi Jeong kemudian membantu ibunya menyiapkan makanan dan minuman untuk dibawa ke ladang. Gi Jeong yang masih memikirkan kejadian semalam, dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke salon. Sementara yang lain sedang sibuk membantu orang tuanya bekerja di ladang. Setelah beberapa saat bekerja, semua orang beristirahat dan memakan makanannya. Namun seorang pria yang bernama Pak Gu terlihat termenung sambil melihat pemandangan yang ada di sana. Terlihat Chang-hee kemudian meminta izin kepada ayahnya supaya mengizinkannya untuk membeli mobil karena dia merasa akan jauh lebih murah daripada harus naik kendaraan umum. Sang ayah yang mendengar hal itu pun menjadi sangat marah dan berkata bahwa sebelumnya Chang-hee pernah mengkredit mobil namun tidak mampu mencicilnya. Di malam harinya, sang ibu menyuruh Mi Jeong untuk memberitahu Pak Gu agar masuk kerja jam 9 pada besok pagi. Mi Jeong pun kemudian pergi sambil membawakan semangkuk makanan untuk Pak Gu. Setelah itu, Mi Jeong dan Chang-hee kemudian pergi ke kafe milik temannya yang bernama Duan. Ternyata, Duan dan Chang-hee memiliki nasib yang sama, yaitu pernah patah hati karena dicampakkan oleh wanita. Mereka bertiga pun kemudian curhat tentang kehidupannya di desa Sanpo. Bahkan, Chang-hee dan Duan merasa berbeda dengan mereka yang terlahir di Seoul. Di keesokan harinya, Mi Jeong yang akan pergi bekerja kemudian melihat Pak Gu yang telah datang untuk bekerja. Padahal, jam masih menunjukkan pukul jam 7 pagi. Mi Jeong yang merasa kebingungan tetap melanjutkan langkahnya dan melewatinya begitu saja.
Sesampainya di kantor, Mi Jeong berkonsultasi dengan atasannya mengenai kewajibannya untuk mengikuti klub di kantornya. Sang atasan kemudian menjawab bahwa akan lebih baik jika hubungan Mi Jeong dan rekannya yang lain semakin akrab, sehingga hal itu akan meningkatkan efisien kerja dari Mi Jeong. Sementara di luar, Taehoon terlihat sedang berbicara dengan rekannya yang bernama Sang Min. Mereka berdua sedang menunggu untuk berkonsultasi mengenai kewajiban keikutsertaan di dalam klub. Setelah Mi Jeong keluar, Taehoon kemudian masuk ke ruangan. Di sana, Taehoon menolak untuk mengikuti klub apapun karena dia memiliki seorang putri yang harus dia rawat. Sementara itu, Mi Jeong pun terlihat sedang memberikan sebuah dokumen kepada Junho. Setelah selesai, Mi Jeong membuka ponselnya lalu membaca pesan dari obrolan grup yang berisi bahwa timnya akan pergi ke Old Jiro. Mi Jeong pun kemudian mengetikkan pesan dan memberitahu bahwa dirinya tidak bisa ikut dikarenakan rumahnya yang sangat jauh. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara Junho yang sedang mengoreksi kesalahan dari dokumennya. Mi Jeong pun terlihat menangis saat membaca dokumennya yang berisi tulisan tangan dari Junho yang menyuruhnya untuk mengoreksi kembali dokumen tersebut. Di keesokan harinya, Mi Jeong tidak sengaja mendengar percakapan rekan satu timnya. Mereka berkata bahwa Mi Jeong memang cantik, namun Mi Jeong tidak memiliki daya tarik. Mendengar hal itu, Mi Jeong berpikir bahwa dimanapun dia lahir, semua orang tetap tidak akan menyukainya. Bahkan, Mi Jeong sempat bertanya-tanya mengenai siapa dirinya yang sebenarnya. 시켜줄 만한 남자 좀 알아보라니까. 눈, 코, 입 하나하나 뜯어보면 이쁜데? 남친 없는 게 이해가 안 가. 평범하잖아요? 매력이 없... 여자들이 봤을 땐 미정이 진짜 이쁜데. 서울에 살았어. 어디 사나? 달랐어. 우리 적어도 당신한테 난 언젠가는 만나게 될 당신. 긴 시간 이렇게 보내다가 만나지지도 않는 당신. 어디에 있는지도 모르고 누군지도 모르는 당신. 당신 누구일까요? Di sisi lain, Chang Hee yang sedang berada di toko kemudian diajak makan bersama oleh pemiliknya. Sang pemilik toko berkata bahwa dia akan menutup tokonya. Selain itu, pemilik toko juga berkata untuk tidak lupa mengundangnya jika Chang Hee akan menikah. Selanjutnya, Mi Jeong diberitahu oleh petugas bank bahwa tagihan kartu kreditnya akan jatuh tempo dalam beberapa hari lagi. Mendengar hal itu, Mi Jeong pun menjadi sangat bingung karena tanpa sepengetahuannya, Gi Jeong mengambil pinjaman yang sangat besar. Dan akhirnya Mi Jeong pun memutuskan untuk menghubungi Gi Jeong, namun dia tidak pernah mendapatkan balasan. Di malam harinya, Gi Jeong pun pulang ke rumah tanpa rasa bersalah. Kemudian seorang pria yang bernama Suk Jung Ho datang dengan membawakan sebuah minuman. Karena di rumah Mi Jeong akan diadakan acara camping, semua orang yang ada di sana kemudian berkumpul dan di sana mereka mengeluhkan masalahnya masing-masing. Namun, Mi Jeong terlihat hanya terdiam dan sambil mendengarkan mereka. Di keesokan harinya, Mi Jeong pun pergi menemui Pak Gu di rumahnya. Di sana, dia meminta bantuan kepada Pak Gu mengenai surat tagihan dari bank yang dikirim melalui kantor pos. Mi Jeong kemudian berkata kepada Pak Gu agar merahasiakan surat tersebut dari orang rumah. Kemudian, terlihat Pak Gu yang berlari menuju rumahnya saat tukang pos datang. Sang tukang pos tampak kebingungan karena ada dua surat yang sama dari Mi Jeong. Pak Gu yang melihat hal itu pun langsung mengambil suratnya dan membacanya. Dan ternyata, surat tersebut adalah surat peringatan dari bank kepada Mi Jeong. Pak Gu pun kemudian menyimpannya di dalam lemari dan kemudian dia pun pergi. Ketika sedang berada di minimarket, tiba-tiba Pak Gu melihat Mi Jeong yang sedang berjalan. Pak Gu pun lalu pergi dan mengikutinya dari belakang. Sambil berjalan, Pak Gu pun memberitahu Mi Jeong bahwa suratnya sudah datang. Ibunya yang saat itu sedang berada di luar tidak sengaja melihatnya sehingga sang ibu pun menanyakan kepada Mi Jeong karena dia merasa heran dengan sikap Pak Gu yang tidak biasa. Mendengar hal itu, Mi Jeong pun berkata bahwa dia meminta Pak Gu untuk mengambil mangkuk bekas makanannya. Sementara itu, Gi Jeong yang sedang berada di kantor kemudian disarankan untuk pindah rumah oleh rekannya. Selanjutnya, Mi Jeong terlihat sedang mengantarkan makanan ke rumahnya Pak Gu. Di sana, Mi Jeong mengambil surat yang diberikan oleh Pak Gu dan kemudian dia pun membacanya. Setelah selesai membacanya, Mi Jeong kemudian melipat dan menaruhnya kembali sambil meminta izin untuk menyimpannya di sini karena dia merasa tidak aman jika menyimpannya di rumahnya. Dan di sini pun diketahui bahwa orang yang meminjam uang ke bank itu bukanlah Gi Jeong, melainkan teman pria Mi Jeong di masa lalu.
Di keesokan harinya, di kantor akan diadakan makan bersama dan setiap orang telah ditentukan kelompoknya. Ternyata, Mi Jeong satu meja dengan Tae-hun dan juga Sang-min, di mana ketiganya adalah orang yang tidak akan mengikuti klub di kantor. Setelah selesai makan, Mi Jeong terlihat satu lift dengan Tae-hun. Di sana, Mi Jeong meminta maaf dengan nama sang kakak atas kejadian beberapa hari yang lalu. Selanjutnya di sebuah ruangan, Gi Jeong hanya terdiam ketika melihat karyawan lain yang sedang mengobrol dengan Ibu Lee mengenai lotre yang mereka dapatkan dari Park Jin Yu. Gi Jeong pun merasa tersisihkan karena hanya dirinya lah yang tidak mendapatkan lotre dari Park Jin Yu. Gi Jeong pun kemudian curhat kepada teman kerjanya mengenai hal itu. Gi Jeong juga berkata bahwa dirinya menginginkan kehadiran seorang pria dalam hidupnya yang bisa mendengarkan cerita sekaligus keluh kesahnya di setiap masalahnya. Di sisi lain, Mi Jeong terlihat sedang menelpon dengan seseorang. Dia diberitahu bahwa Chang Yu si penghutang telah kabur ke Thailand karena terus berhutang kepada orang lain, sehingga hal itu membuat Chang Yu tidak bisa dihubungi. Di Thailand, Chang Yu pun berencana untuk menemui Seyong yaitu mantannya. Mendengar hal itu, Mi Jeong pun tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasa bingung karena harus melunasi hutang dari orang lain. Saat Mi Jeong sedang berjalan ke rumahnya, Mi Jeong melihat orang tuanya tengah berlarian menuju rumah Pak Gu. Mi Jeong kemudian mengikutinya dan mendapati Pak Gu yang sedang mimisan. Sang ayah yang melihat hal itu langsung membawanya ke rumah sakit. Saat sedang makan malam, ibunya Mi Jeong bercerita tentang kejadian yang telah menimpa Pak Gu. Sang ibu berpendapat bahwa kemungkinan Pak Gu terjatuh saat mabuk sehingga menyebabkan hidungnya terbentur ke lantai. Selain itu, sang ibu juga bercerita tentang kedatangan Pak Gu yang hingga saat ini belum diketahui latar belakangnya karena ketika ditanya pun, Pak Gu tidak pernah menjawabnya dengan jelas. Mendengar hal itu, Gi Jeong merasa bahwa Pak Gu sedang terlibat sebuah kasus sehingga dia datang ke sini untuk bersembunyi. Namun, sang ibu merasa ragu dengan hal itu dan tetap percaya bahwa Pak Gu adalah orang yang baik. Di keesokan harinya, Mi Jeong pun memberikan dokumen baru kepada Junho. Namun ternyata dokumennya masih memiliki banyak kesalahan. Dan selanjutnya, Yang Gi memberitahu Mi Jeong bahwa dirinya telah menemukan clue baru yang cocok untuknya yang suka menyendiri. Mendengar hal itu, Mi Jeong menjadi berkaca-kaca lalu menangis sambil berkata bahwa dirinya telah lelah dalam menjalani kehidupannya. Mi Jeong merasa sekeras apapun dirinya bekerja, tetap saja tidak ada yang berubah, bahkan tidak ada orang yang akan menyukainya. 어디서부터 어떻게 잘못된 건지 모르겠는데 지쳤어요. 그냥 지쳤어요. 노동이에요. 눈 뜨고 있는 모든 시간이, 모든 관계가. Saat pulang ke rumah, Mi Jeong menghampiri Pak Gu yang sedang minum. Dia pun kemudian bertanya mengapa Pak Gu selalu minum setiap hari. Mendengar hal itu, Pak Gu pun kemudian menjawab bahwa tidak ada lagi yang dia bisa lakukan selain minum-minum. Mi Jeong kemudian berkata, jika Pak Gu ingin melakukan sesuatu selain minum, maka dia bisa memujanya. Mi Jeong merasa bahwa hatinya selalu kosong sehingga Mi Jeong meminta hal itu agar hatinya terasa penuh. Selain itu, musim dingin akan datang sebentar lagi, sehingga Mi Jeong ingin hidupnya terasa penuh walaupun hanya sekali. 왜 매일 술 마셔요? 술 말고 할 일 줘요? 할 일 줘요? 아니면 뭐해? 날 추앙해요. 조금 있으면 겨울이에요. 난 한 번도 채워진 적. 그러니까 날 추앙해요. 가득 채워지게. 내가 만났던 놈들은 다 개새. 난 한 번은 채워주고 싶어. 당신은 어떤 일이든 해야 돼요. 지옥 같은 그렇게 앉아서 보고 있을 것도 없어요. 공장 겨울이 오면 살아있는 건 아무것도 없어요. 그러니까 날 추앙해. Sementara itu, Pak Gu menyuruh Mi Jeong untuk pulang. Dia juga berkata bahwa dirinya tidak ingin menuruti permintaan Mi Jeong. Pak Gu hanya merasa aneh ketika Mi Jeong menyuruhnya untuk memujanya. Bahkan, Mi Jeong tidak tahu nama dan latar belakang sebenarnya dari Pak Gu. Padahal, Pak Gu sendiri merupakan orang asing yang tiba-tiba pindah ke desanya tanpa memberitahu nama asli dan latar belakangnya. Ternyata, Pak Gu menanggapi perkataan dari Mi Jeong sehingga dia memutuskan untuk mencari arti kata dari puja. Kemudian di kantor, rekan kerjanya bertanya kenapa Mi Jeong belum pulang.
Padahal, Mi Jeong selalu ingin pulang tepat waktu. Mendengar hal itu, Mi Jeong pun berkata bahwa dia sedang tidak ingin pulang ke rumah. Dan akhirnya, rekan kerjanya mengajak Mi Jeong untuk pergi ke kafe. Sesampainya di sana, Mi Jeong tampak menikmati kebersamaan dengan teman-temannya. Namun tiba-tiba, Mi Jeong teringat kembali dengan perkataan Pak Gu yang menasehatinya mengenai masalah hutang dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikannya. Selain itu, Pak Gu juga berkata agar Mi Jeong selalu berhati-hati pada setiap pria, karena pria curang akan mengetahui wanita mana yang akan tetap diam di saat mereka memutarbalikkan fakta. Di keesokan harinya, Mi Jeong terus mencoba untuk menghubungi Seo Yong, sang mantan pacar teman prianya, namun dia tak kunjung mendapatkan jawaban. Dan setelah memberikan dokumen kepada Junho, Mi Jeong kemudian kembali ke kursinya dan membaca pesan di ponselnya. Mi Jeong yang mendapat makian dari teman prianya itu, dia pun menjadi kesal, sehingga tanpa disadari Mi Jeong telah berkata kasar yang dimana hal itu membuat Junho merasa tersinggung. Junho pun kemudian menghampiri Mi Jeong dan menanyakan maksud dari perkataannya itu. Mendengar hal itu, Mi Jeong pun berdiri dan berkata bahwa ucapan itu bukanlah untuknya, melainkan untuk pesan yang sedang dia baca. Saat itu serba, Gi Jong yang kebetulan melihat Jin Yu kemudian dia pun menghampirinya. Di sana, Gi Jong pun memberanikan diri untuk bertanya mengapa hanya dirinya yang tidak pernah mendapatkan lotre, padahal semua karyawan selain dirinya mendapatkannya. Mendengar hal itu, Jin Yu baru menyadari bahwa selama ini Gi Jong tidak pernah mendapatkan lotre darinya. Sehingga Jin Yu pun meminta maaf karena dirinya tidak bermaksud untuk melewatkannya. Dan sebagai permintaan maafnya, Jin Yu mengajak Gi Jong ke sebuah kafe. Di sana, Gi Jong bercerita bahwa dia selalu merasa dicampakkan oleh pria. Gi Jong pun kemudian bertanya kepada Jin Yu mengapa tidak ada pria yang bisa menyukainya. Padahal, dia selalu berusaha untuk tampil lebih baik di hadapan semua pria. Mendengar hal itu, Jin Yu pun menjawab bahwa bukan karena pria tidak menyukainya, namun mungkin saja Gi Jong belum menemukan pria yang cocok dengannya. Karena menurutnya, Gi Jong akan lebih cocok berpasangan dengan pria yang maskulin dan fokus dalam menjalani kehidupan. Saat jam makan siang, Mi Jeong, Tae-hun, dan Sang Min mendapatkan panggilan kembali dari sang atasan. Hal itu ditujukan untuk membahas mengenai klub yang harus mereka pilih. Sambil menunggu, mereka bertiga mulai berpikir bagaimana caranya agar mereka tidak dipanggil kembali. Tiba-tiba, Mi Jeong mendapatkan ide untuk membuat klub pembebasan yang dimana anggotanya hanya berisikan mereka bertiga. Mendengar hal itu, Tae-hun dan Sang Min pun akhirnya sepakat untuk membuat klub tersebut. 동호회 들기 전까진 계속 그냥 우리끼리 하죠. 진짜 인권위에 신고해버릴까? 우리 진짜로 한 해방 클럽. 그래서 해방이 세부 대한민국은 1945년에 해방됐죠. 할 겁니다. 저희는 아직 해방되지. Sesampainya di rumah, Gi Jong lalu bertanya kepada Chang Hee mengapa dia selalu berlagak dicampakkan. Padahal sebenarnya Chang Hee lah yang telah mencampakkannya, di mana Chang Hee selalu bertindak egois, sehingga Gi Jong berpikir bahwa semua wanita pasti ingin putus jika pacarnya seperti itu. Chang Hee yang merasa kesal pun, kemudian dia pun pergi menemui Pak Gu di rumahnya. Chang Hee kemudian mengajak Pak Gu untuk minum bersama sesekali, dan dia dengan Pak Gu bisa berteman akrab. Namun Pak Gu malah terdiam sehingga membuat Chang Hee kembali pergi. Di keesokan harinya, Mi Jeong terlihat hendak pergi ke kantor. Saat sedang berjalan, Mi Jeong pun berpapasan dengan Pak Gu, sehingga hal itu membuat Mi Jeong menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Pak Gu sambil berkata untuk saling menyapa mulai dari sekarang ketika mereka bertemu. 인사는 하고 지내요. 라고 말하는 것 같은 눈빛. 생각해보면 별 볼 일 없는 인간이 된 것 같은. 어디서 답을 찾아야 될까? 자신의 볼품없음만 확인하고 돌아서 자신의 사랑스러움을 발견하고자 우리를 지치고 병들게 했던 건 하찮은 인간이 된 것 같은 느낌. Setelah selesai makan, sang ibu kemudian berkata kepada Pak Gu bahwa suaminya menyukai kinerja darinya. Menurutnya, Pak Gu sangat lihai dalam bekerja. Selain itu, sang ibu juga berkata bahwa ini adalah kali pertama suaminya memuji orang lain. Padahal sebelumnya, sang suami selalu memuji Mi Jeong dalam hal pekerjaan. Sang ibu kemudian bercerita bahwa saat kecil Mi Jeong selalu membantu pekerjaan ayahnya baik di ladang maupun di gudang.
Dan tak lama kemudian, Gijong dan Chang Hee berjalan memasuki rumah sambil bertengkar. Di dalam rumah, Gijong mengambil sendal dan melemparkannya ke arah Chang Hee. Namun sayangnya sendal itu mengenai kepala Mijong karena Chang Hee menunduk. Mijong pun hanya terlihat terdiam, lalu mengambil sendal tersebut dan melemparkannya keluar. 내가 안겼어? 야, 이게 아닌 거야. 아, 그것도 애한테 오를. 근데 Di malam harinya, Chang Hee menemui Pagu untuk mengajaknya berbicara. Di sana, Chang Hee bercerita mengenai Mijong yang jarang marah, namun dia akan sangat menakutkan ketika marah, sehingga Chang Hee menyuruh Pagu untuk berhati-hati dengan Mijong. Sementara itu, salah satu teman Mijong memanggil rekan-rekannya dan menunjukkan klub pembebasan beserta dengan anggota di dalam komputernya, sehingga hal itu membuat semua orang menertawakannya. Mereka kemudian menanyakan tentang klub tersebut kepada Mijong. Namun, Mijong merasa bingung karena dirinya masih belum memiliki rencana untuk klubnya. Mijong pun kemudian berkata bahwa dirinya akan berusaha untuk keluar dari sebuah kurungan yang tidak terlihat namun terasa mengekang di kehidupannya. Di sisi lain, seorang pelanggan memarahi ayah Mijong karena harga lemari terlalu mahal, sehingga pelanggan tersebut meminta dia untuk membongkarnya kembali. Sang ayah yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian pergi dengan Pagu yang mengendarai mobilnya. Namun setelah sampai di rumah, Pagu tiba-tiba pergi kembali ke rumah pelanggan tersebut. Di sana, Pagu meminta bayarannya kepada sang pelanggan dan tidak diketahui apa yang dilakukan oleh Pagu pada pelanggan tersebut. Namun sang pelanggan pada akhirnya setuju untuk membayarnya. Pagu pun kemudian pergi dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada ibunya Mijong. Saat makan malam, sang ibu merasa penasaran dengan cara Pagu menagih uang kepada pelanggan tersebut. Namun sang suami yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Sementara itu, Pagu yang sedang pergi untuk membeli minuman, tiba-tiba teringat kembali dengan masa lalunya. 여기를 어떻게 오고 있어? Di keesokan harinya, Jinju memberikan banyak lotre kepada Gijong sebagai tanda permintaan maafnya. Gijong yang mengetahui hal itu, pada awalnya dia pun menolak karena dia merasa jumlah lotrenya terlalu banyak. Namun, Jinju terus memaksanya sehingga Gijong pun menerima lotre tersebut. Di sisi lain, tiba-tiba hujan turun dengan diiringi petir sehingga membuat karyawan lain pun mulai ketakutan. Namun, Mijong, Taehun, dan Sangmin malah bersikap biasa saja. Dan anehnya, Mijong berkata bahwa dia merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Setelah itu, mereka pun pergi ke kafe untuk melakukan pertemuan pertama klub pembebasan mereka. Di sana, mereka bertiga berkumpul dan duduk berdampingan tanpa saling berhadapan, karena menurut mereka, cara itu bisa membuat mereka merasa nyaman. Mereka bertiga pun kemudian mengobrol bersama mengenai semua hal, terutama tentang kebebasan. Sementara itu, Mijong yang sedang menikmati hujan kemudian melihat Pagu yang sedang minum alkohol sambil melihat hujan yang sedang lebat. Tiba-tiba kilat menyambar listrik sehingga membuat listrik menjadi padam. Mijong yang merasa khawatir dengan keadaan Pagu kemudian segera berlari menemuinya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Namun, Pagu malah terdiam dan mengabaikan perkataan Mijong sehingga Mijong pun menarik tangan Pagu dan langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Di keesokan harinya saat di ladang, Mijong bersama dengan yang lain terlihat sedang memetik sayuran dan ketika sedang beristirahat, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sehingga membuat topi yang digunakan Mijong terbang jauh ke seberang jalan. Melihat hal itu, Chang Hee kemudian menyuruh Mijong untuk mengambilnya sendiri. Namun tak disangka, Pagu malah berdiri lalu menawarkan diri untuk mengambilnya. Pagu pun kemudian berlari dengan sangat kencang dan melompat untuk mengambil topi tersebut. Setelah mengambilnya, Pagu kemudian melompat untuk kembali, dan dari perilaku yang Pagu lakukan, sepertinya dia sudah mulai membuka hati untuk memuja Mijong. Setelah mengambil topi milik Mijong, Pagu kemudian memberikannya kepada Chang Hee, lalu pergi melanjutkan pekerjaannya. Chang Hee yang merasa terpukau dengan aksi Pagu, kemudian menyusulnya setelah memberikan topinya kepada Mijong. Di sana, Chang Hee berkata bahwa lompatan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh ahlinya.
Chang Hee yang masih penasaran dengan sosok Pak Gu, kemudian dia pun bertanya siapa nama aslinya Pak Gu. Chang Hee pun berpikir bahwa bisa saja Pak Gu merupakan salah satu dari atlet lompat nasional karena ada beberapa atlet nasional yang memiliki nama dengan marga yang sama. Saat selesai makan, Chang Hee masih saja bertanya sambil mengikuti Pak Gu dari belakang. Namun hal itu justru membuat Pak Gu menjadi kesal, sehingga Pak Gu pun menghentikan langkahnya dan menyuruhnya untuk diam. Di malam harinya, Mi Jong terlihat sedang makan, kemudian sang ayah keluar dengan membawa botol obat nyamuk yang telah habis. Mi Jong yang mengetahui hal itu, kemudian dia pun memutuskan untuk pergi membelinya. Dalam perjalanan, Mi Jong terus memikirkan sikap Pak Gu yang membuatnya sangat bingung. Karena di satu sisi, Pak Gu selalu bersikap baik kepadanya, namun di sisi lain, Pak Gu tiba-tiba berubah menjadi cuek. 내가 그래서 이렇게 목청 껐다. 얼마나 인생이 별걸리 나라별로 분리해놨겠지? 야, 내가 죽기 길을 쓰고 세계 인구 가만 안 오냐? Sementara itu, sang ibu yang mendengar ocehan Chang Hee dan teman-temannya kemudian menyuruh mereka untuk segera menikah. Setelah pulang dari Alfamart, Mi Jong bertemu dengan Pak Gu yang baru keluar dari rumahnya. Mi Jong kemudian berkata bahwa dirinya telah membeli minuman dan kemudian memberikannya kepada Pak Gu. Melihat hal itu, Pak Gu pun menerimanya. Dan ketika hendak pulang, Pak Gu bertanya kepada Mi Jong apakah dia yakin bahwa mereka berdua akan menjadi orang yang berbeda saat musim semi tiba. Mendengar hal itu, Mi Jong kemudian menjawab bahwa mereka berdua akan berubah jika saling memuja. Karena berdasarkan pengalaman, orang akan berubah setelah melakukan apa yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Pak Gu pun kemudian berkata bahwa dia sudah mulai memuja Mi Jong setelah dirinya memutuskan untuk mengambilkan topi Mi Jong yang terbang terbawa angin. 확실해? 추앙하다 보면 다른 사람 돼 있을 거라. 한 번도 안 해봤을 거 아니에요. 했잖아. Di keesokan harinya, setelah pulang membeli minuman, Pak Gu bertemu dengan Mi Jong yang baru keluar dari stasiun. Ketika Mi Jong datang menghampirinya, Pak Gu pun terlihat kebingungan. Kemudian dia pun pergi untuk menghindarinya. Padahal Mi Jong berusaha untuk membuka obrolan agar bisa lebih dekat dengan Pak Gu. Namun, Mi Jong harus menelan kekecewaan ketika melihat Pak Gu yang terlihat terburu-buru meninggalkannya. Dan ternyata, Pak Gu sengaja melakukan hal itu karena dirinya merasa bingung harus berbuat apa. Terlebih lagi, dia harus berhadapan langsung dengan keluarganya Mi Jong. Di malam harinya, Pak Gu terlihat berdiri di depan rumahnya Mi Jong. Dia berniat untuk memberikan es krim yang telah dia beli sebelumnya. Namun karena Pak Gu belum cukup berani untuk memberikannya, akhirnya dia pun memilih untuk pulang dan memasukkan es krimnya ke dalam kulkas. Di keesokan harinya, Pak Gu pun menerima uang gaji sambil mengucapkan terima kasih kepada ayahnya Mi Jong. Pak Gu sempat terdiam di depan gudang sambil melihat pemandangan. Namun pada akhirnya, Pak Gu pun memutuskan kembali masuk dan memberanikan diri untuk meminta nomor Mi Jong kepada ayahnya. Ketika pulang kerja, Mi Jong menghentikan langkahnya ketika menerima pesan dari Pak Gu yang berkata bahwa dirinya telah mendapatkan gaji hari ini. 혹시 그게 진짜로 좋아하는 사람이 아무도 없는 구석이 있어요. 내가 좋아하는 것 같은 사람들도 상대방이 이랬다 저랬다 하는 거에 한번 만들어 보려고요. 혼자라는 느낌에 시달리고 Ketika pulang, Pak Gu bertanya kenapa Mi Jong tidak memiliki seseorang yang dia sukai secara utuh, padahal Mi Jong memiliki keluarga yang masih lengkap. Mendengar hal itu, Mi Jong pun menjawab bahwa masih ada sisi dari ayah dan ibunya yang tidak Mi Jong sukai, termasuk dengan kedua saudaranya. Sebenarnya, Mi Jong merasa kasihan kepada ayahnya yang tidak pernah terlihat bahagia. Sementara, sang ibu tidak terlihat bahagia karena anak-anaknya. Dan karena itulah, jika ada masalah yang besar mereka akan menyembunyikannya dari sang ibu. Dan tak lama kemudian, Mi Jong pun turun dari bus dan menatap mereka berdua dengan heran. Dan setelahnya mereka pun pulang bersama. Setelah pulang kerja, Chang Hee kemudian pergi ke rumah Pak Gu untuk memberikannya minuman. Namun saat dipanggil, Pak Gu tidak kunjung memberikan jawaban.
Chang Hee pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya yang kebetulan tidak dikunci. Di sana dia pun menyimpan minumannya yang dibelinya di dalam kulkas. Dan tak lama kemudian, Chang Hee tiba-tiba melihat cahaya berwarna hijau di sebuah ruangan. Dan saat memasukinya, Chang Hee dibuat kaget ketika melihat banyak botol bekas yang berjajaran di lantai. Di malam harinya, Pagu yang sedang minum kemudian didatangi oleh Mi Jong. Di sana, mereka saling berbincang satu sama lain. Pagu yang teringat kembali dengan es krim yang dibelinya, kemudian dia pun memberikannya kepada Mi Jong. Karena hal itu, Mi Jong akhirnya mulai berinteraksi dengan teman-temannya karena dirinya merasa sudah lebih baik. Sementara di rumah, Pagu terlihat sedang membersihkan rumahnya dan setelah selesai, dia pun memfoto rumahnya kemudian mengirimkannya kepada Mi Jong. Saat pulang kerja, Mi Jong menghampiri Pagu yang telah menunggunya dan selanjutnya mereka berdua pun pergi bersama. Setibanya di rumah, Pagu berkata bahwa sebelumnya dia merasa berat untuk membersihkan rumahnya, terutama untuk menyingkirkan semua botol bekas minumannya. Namun setelah dirinya memuja Mi Jong, Pagu merasa bersemangat untuk membersihkan rumahnya. Di keesokan harinya, Chang Hee yang masih penasaran dengan aksi melompat Pagu, kemudian dia pun memutuskan untuk mencobanya kembali. 야, 가뿐하게 건너. 어디까지 가냐? 아, 집에 가냐? 하지 마. 하지 말라니까. 하지 말라고 했지. Kemudian, kita diperlihatkan dengan ponsel Pagu yang terus bergetar karena menerima banyak pesan. Dan isi dari pesan tersebut adalah menanyakan di mana lokasi Pagu saat ini. Sehingga, dari sini kita bisa mengetahui bahwa nama asli Pagu adalah Gu Jayong. Dan karena sebutan untuk Pagu dirasa kaku, mulai menit ini kita akan menyebut Pagu dengan sebutan Jayong karena kita sudah mengetahui nama aslinya dari Pak Gu. Lanjut ke cerita, ketika semua orang terlihat sedang bekerja di ladang, Jayong dan Mi Jong terlihat sedang membersihkan rumput, sementara Gi Jong sedang menjemur pakaiannya sambil melihat Jayong yang memberikan minuman kepada Mi Jong. Setelah selesai menjemur, Gi Jong kemudian bersantai sambil memakai payung. Sang ibu yang melihat hal itu, dia pun langsung memarahinya. Lalu dengan kesal Gi Jong pun berkata bahwa Mi Jong dan Jayong tidak sedang bekerja, melainkan mereka sedang berkencan. Selanjutnya, Mi Jong mengirimkan pesan kepada Jayong dan memberitahunya bahwa hari ini dia akan pulang terlambat karena ada perkumpulan klub. Mi Jong juga memberitahu bahwa di klub tersebut hanya berisikan 3 orang yang dimana ketiga orang itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin merasakan kebebasan. Saat perkumpulan dimulai, Sang Min menjadi orang pertama yang mengungkapkan isi hati dari buku catatannya. Di sisi lain, Mi Jong dihubungi oleh Gi Jong yang memberitahu bahwa dia sudah berada di depan kafe tempat Mi Jong berada. Gi Jong sengaja menunggu Mi Jong karena dia membutuhkan bantuannya untuk membawakan barang-barang di kantornya menuju rumah. Gi Jong pun terlihat terus memarahi Mi Jong di telepon, sehingga tanpa disadari Tae-hun datang menghampirinya dan mengagetkannya. Tae-hun kemudian mengajak Gi Jong untuk masuk karena sebentar lagi acaranya akan selesai. Ketika Tae-hun mengungkapkan isi hatinya, semua orang terdiam saat mendengarkan ceritanya. Tae-hun bercerita bahwa saat kecil ayahnya meninggal dunia dan disusul oleh sang ibu setahun kemudian. Setelah selesai pemakaman, Tae-hun pun pergi ke sekolah, namun teman-temannya malah mengadukan Tae-hun dengan teman lain yang tidak bisa berkelahi. Dan anehnya, pada saat itu Tae-hun lebih memilih untuk mengalah pada temannya karena Tae-hun merasa bahwa dirinya menjadi lemah setelah kehilangan kedua orang tuanya. Dan itulah alasan mengapa Tae-hun tidak akan pernah meninggalkan anaknya walaupun dirinya telah bercerai dengan sang istri, karena Tae-hun mengetahui bagaimana rasanya kehilangan orang tua. Selain itu, Tae-hun juga selalu berusaha untuk menjadi ayah yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu, Tae-hun pun menuliskan di buku catatannya bahwa dia ingin terbebas dari perasaan lemah. Dalam perjalanan pulang, Gi Jong memutuskan untuk meminta nomor Tae-hun kepada Mi Jong karena dia ingin memberikan pelajaran kepada teman-teman Tae-hun yang telah menyakitinya. Gi Jong yang telah mendapatkan nomor Tae-hun, kemudian dia pun langsung menghubunginya. Gi Jong kemudian berkata bahwa dia akan memberikan pelajaran kepada teman-teman Tae-hun di masa lalu. Mendengar hal itu, Tae-hun pun kemudian menjawab bahwa saat ini dia telah berteman akrab dengan mereka, sehingga hal itu membuat Gi Jong merasa terkejut. Di sisi lain, Mi Jong terus berusaha menghubungi Cha-hyuk untuk meminta pertanggungjawaban atas pinjaman yang telah dia buat. Namun saat terhubung, Cha-hyuk malah memarahinya, sehingga Mi Jong pun hanya bisa menangis dibuatnya. Cha-hyuk juga berkata bahwa dirinya tidak bisa membayar hutang.
Setibanya di rumah, Gijong bertanya kepada Mijong mengenai siapa yang pertama kali mengajaknya untuk berpacaran. Mendengar hal itu, Mijong pun menjawab bahwa mereka tidak berpacaran, hanya saja Mijong menyuruh Jayong untuk memujanya. Di sisi lain, Jayong terlihat sedang menjawab telepon dari seseorang untuk pertama kalinya. Si penelpon langsung memarahi Jayong karena tidak pernah menjawab teleponnya. Setelah itu, si penelpon berkata, Samsik pergi ke pemakaman dan bertemu dengan pimpinan Shin yang menanyakan di mana Jayong berada. Si penelpon kemudian mengatakan bahwa sepertinya pemimpin Shin kini dia telah membenci Direktur Bae. Dan jika mereka bertindak sekarang, maka Direktur Bae akan hancur. Setelah itu, Jayong pun menanyakan kabar Saebi kepada si penelpon. Namun si penelpon berkata bahwa dirinya tidak tahu karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Dari percakapan tersebut, kita mungkin dibuat bingung dan bertanya-tanya karena orang-orang dan kejadian di percakapan itu tidak pernah diceritakan sebelumnya, tapi lambat laun semuanya akan terbongkar. Di keesokan harinya, Mijong membayar hutang temannya dengan membatalkan uang deposit untuk rumah masa depannya. Mijong melakukan hal itu karena dia tidak ingin keluarganya mengetahui tentang masalahnya. Setelah urusannya selesai, Mijong pun keluar dari bank dan melihat Jayong di depannya. Kemudian mereka pun pergi bersama. Jayong pun kemudian bertanya, apakah Mijong melunasi semua hutangnya? Mendengar hal itu, Mijong pun berkata bahwa dia sudah melunasi semuanya dan temannya itu akan membayarkannya nanti. Jayong pun menjadi sangat kesal sehingga dia menanyakan nama dan meminta nomor temannya Mijong tersebut. Namun, Mijong menolaknya dan membuat Jayong berpikir bahwa Mijong masih menyukainya. Setelah sampai, Jayong menyuruh Mijong untuk menunggu sementara dirinya akan membuatkan mie. Di sana, Mijong mencurahkan kekesalannya karena Jayong tidak mendukung keputusannya. Mijong berkata bahwa seharusnya Jayong memujanya saja agar Mijong bisa mengumpulkan keberanian untuk mengatakan semua hal yang ingin dia ucapkan kepada temannya itu. Setelah itu, Jayong meletakkan mie-nya di meja dan menyuruh Mijong untuk memakannya. Mijong kemudian duduk di sebelah Jayong dan menyuruhnya untuk mengambilkan air. Dan setelah mengambilkan air untuk Mijong, Jayong berkata bahwa Mijong akan terkejut jika mengetahui siapa Jayong sebenarnya. Jayong pun mengaku bahwa dirinya sangat mengerikan. Selain itu, Jayong pun berkata bahwa dia tidak takut meskipun ada orang yang mencoba untuk membunuhnya. Namun, kali ini Jayong merasa takut saat berhadapan dengan Mijong, sehingga dia merasa sangat kesal karena terlihat seperti orang bodoh dan selalu menantikan kehadiran Mijong. 내가 어떤 인간인지 알면 깜짝 놀란다. 옆구리에 칼이 들어와도 꼼짝 안 해. 나 진짜 무서운 놈이거든. 응? 근데 짜증나는데 그래서 병신 같아서 짜증나. 네가 눈앞에 보이면 긴장해. 넌 날 쫄게 해. 알아라 좀. Saat makan malam, Gijong yang penasaran dengan hubungan Jayong dan sang adik kemudian bertanya apakah benar mereka saling memuja. Jayong pun hanya meresponnya dengan menganggukkan kepalanya. Chang-hee yang mengetahui bahwa Gijong tidak mengerti maksud dari saling memuja kemudian meminta Jayong untuk memakluminya. Sementara di kantor, Mijong sedang memperbaiki hasil laporan yang telah dibuatnya. Mijong pun kemudian pergi ke kafe sambil membawa laptopnya. Di sana, Mijong duduk sambil berimajinasi bahwa akan ada seseorang di sisinya. Dan tak lama kemudian, Jayong pun datang lalu duduk di kursi sebelah Mijong sambil meminum minuman yang telah dipesannya. Dan akhirnya, imajinasi Mijong pun menjadi kenyataan. 하는 거예요. 사랑받는 여자 이런 그지 같은 일도 아름다운 일. 당신과 함께 여기 앉아서 일한다고 생각 견딜 만한 일이 돼요. 연미정의 상사는 Selanjutnya, ketika Jayong sedang mengisi bensin, tiba-tiba seorang pria bernama Samsik melihatnya. Dia pun langsung memberitahukan hal itu kepada sang atasan sambil menunjukkan truk yang dikendarai oleh Jayong. Namun, sang atasan merasa tidak percaya karena dia rasa tidak mungkin jika Jayong mengendarai sebuah truk. Kemudian saat di kantor, Mijong menemui Junho untuk memberikan laporannya. Junho malah menyuruh Mijong untuk menyimpannya di meja. Saat Mijong keluar, Junho menyindirnya dengan berkata bahwa kemampuan memilih warna adalah hal yang tidak bisa dipelajari karena itu merupakan bawaan dari lahir. Namun, ketika pihak eksekutif akan memilih warna yang cocok untuk desain kartunya, ternyata sang eksekutif malah memilih warna yang dibuat oleh Mijong.
Sementara itu, Jayong terlihat sedang menunggu Mijong di stasiun. Sambil menunggu, Jayong sempat pergi ke Toserba untuk membeli cemilan dan minuman. Selanjutnya, Mijong yang keluar dari kereta kemudian berlari menuju pintu depan. Namun Mijong tidak menemukan Jayong di sana. Mijong lalu berjalan sendirian dan hampir bertabrakan dengan Jayong yang baru saja keluar dari Toserba. Setelahnya, mereka pun pergi bersama. Saat sedang bekerja, Jayong membaca pesan dari penelpon sebelumnya. Jayong pun kemudian keluar dan menghubungi orang tersebut. Saat dijawab, orang itu berkata bahwa Samsik telah melihat Jayong saat sedang mengisi bensin. Samsik pun bahkan berencana akan mencari Jayong. Selain itu, orang itu juga menyuruh Jayong untuk segera keluar dan menyerang Direktur Bae terlebih dahulu. Karena jika tidak, maka Direktur Bae akan menyerangnya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Jayong pun menjawab bahwa dirinya akan segera muncul, namun tidak untuk sekarang karena Jayong masih sangat sibuk. Jayong pun terlihat mematikan teleponnya dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Di malam harinya, Jayong menunggu kedatangan Mijong di stasiun, dan saat Mijong datang, mereka pun pergi bersama. Sambil berjalan, Mijong pun terus mengobrol dengan Jayong. Padahal sebelumnya, Mijong tidak pernah berbicara jika tidak ada orang yang bertanya kepadanya. Namun kali ini, Mijong terus bercerita, mulai dari perubahan cuaca, bangkai hewan yang tergeletak di jalan, bahkan kodok yang menyeberang pun dia ceritakan. Di keesokan harinya, Mijong yang merasakan adanya sedikit perubahan dalam dirinya. Kemudian dia pun menceritakannya pada sang atasan. Mijong pun kini terlihat mulai bebas untuk mengatakan semua hal yang ada di pikirannya. Sehingga Mijong pun merasa bahwa dirinya pantas untuk disayangi. Sementara itu, tali yang digunakan untuk mengikat barang-barang tiba-tiba terputus. Sehingga membuat barang-barang yang dibawa oleh ayahnya Mijong terjatuh di jalanan. Sang ayah yang melihat hal itu menyuruh Jayong untuk berhenti, kemudian dia pun keluar untuk membereskannya dikarenakan bisa mengganggu pengendara lain. Sementara itu, Pak Bae yang kebetulan lewat di sana melihat Jayong yang sedang mengangkat barang-barang. Samsik dan Pak Bae pun kemudian turun dari mobil dan menghampiri Jayong. Mereka pun kemudian membawa Jayong ke suatu tempat untuk mengajaknya berbicara. Di sana, Pak Bae berkata bahwa Jayong sedang bersandiwara dengan berpura-pura menjadi orang miskin. Kita pun menjadi tahu bahwa Jayong pernah berpacaran dengan adiknya Pak Bae, namun sayangnya sang pacar kini telah meninggal dunia. Setelah itu, Jayong kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Ayahnya Mijong yang khawatir dengan Jayong, dia pun terlihat terus memperhatikan rumahnya. Namun sang ayah menjadi lega setelah melihat Jayong yang pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mijong menyiapkan cemilan untuk Jayong, lalu menyuruhnya untuk beristirahat karena Jayong terlihat sangat kelelahan. Dan saat pulang ke rumah, sang ibu bertanya mengapa Mijong selalu pergi ke rumah Jayong sepulang kerja. Dan dengan polosnya, Mijong pun berkata bahwa mereka kini sedang berpacaran. Sang ibu yang mendengarkan hal itu menjadi terkejut, begitu pula dengan Gijong. Di pagi harinya, seperti biasa Jayong membantu ayahnya Mijong dalam bekerja. Sang ayah yang berpikir bahwa Jayong dibawa oleh penagih hutang. Kemudian dia pun berkata bahwa dahulu sang ayah juga pernah melakukan kesalahan. Karena dulu dia bersedia menjadi jaminan seseorang saat meminjam uang dari bank. Namun di satu sisi sang ayah masih bersyukur karena dia bisa melunasi semua hutang tersebut berkat usaha yang dijalaninya. Sang ayah pun kemudian menasihati Jayong untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar hidupnya menjadi lebih baik. Mendengar hal itu, Jayong pun hanya terdiam. Kemudian dia pun meminta izin untuk membeli tali baru. Sementara itu, Mijong yang sedang berada di rumahnya Jayong kemudian bertanya mengapa Jayong hari ini tidak minum. Namun belum sempat Jayong menjawab, tiba-tiba ponselnya Jayong berdering. Mijong yang melihat hal itu kemudian menyuruh Jayong untuk mengangkatnya. Namun Jayong menolaknya sambil bertanya mengapa Mijong bilang kepada ibunya bahwa mereka berpacaran. Seharusnya hal itu bisa disembunyikan sampai akhir kesepakatan mereka, karena bisa saja Jayong akan pergi tanpa sepengetahuannya. Mendengar hal itu, Mijong pun berkata bahwa hubungan yang berakhir adalah hal yang wajar, sehingga hal itu tidak perlu untuk disembunyikan. Sebelum pulang, Mijong meminta Jayong untuk mengatakan apa saja yang ingin dikatakan. Jayong pun kemudian berkata bahwa dirinya pernah menyuruh orang lain yang ingin bunuh diri untuk segera menemui psikiater. Namun sayangnya, dia malah memilih melompat dan kemudian mati. Saat Mijong bertanya siapakah orangnya, Jayong kemudian menjawab bahwa dia adalah pacarnya di masa lalu. Jayong juga berkata bahwa Mijong boleh menghentikannya untuk memuja jika Mijong memintanya untuk berhenti. Mendengar hal itu, Mijong pun berkata sejak kapan Jayong pernah memujanya.
Kemudian cerita pun mundur ke masa lalu yang memperlihatkan Jaeyong yang terbangun setelah mendengar suara teriakan dari Mi-jong. Jaeyong pun kemudian tersadar bahwa dirinya sedang berada di stasiun Dangmi dan langsung keluar dari kereta. Dan ternyata Mi-jong telah berhasil menyelamatkan Jaeyong. Karena jika Jaeyong terus mengikuti perintah Samsik untuk menemuinya di stasiun Oido, maka dia akan dihajar habis oleh para preman suruhannya. 안? Setelah membeli minuman, Jaeyong terlihat berjalan memasuki telepon umum. Di sana, dia bertelepon dengan seseorang yang mengeluhkan bahwa pimpinan Shin menunggu mereka berdua untuk menyingkirkan Pak Bae. Mendengar hal itu, Jaeyong pun berkata bahwa dirinya kini sudah lelah, dan kemudian dia pun menutup teleponnya dan kemudian pergi. Di keesokan harinya, Jaeyong yang sedang bekerja di gudang kemudian melihat Samsik yang sedang mengintainya. Menyadari hal itu, Samsik pun akhirnya bersembunyi karena telah ketahuan oleh Jaeyong. Di sisi lain, Mi-jong yang sedang makan bersama dengan Hyun-a kemudian bercerita bahwa Jaeyong adalah orang yang tidak pernah berdalih dan dia adalah orang yang apa adanya. Setelah selesai makan, Mi-jong pun pergi ke kantornya Chang-hee karena Chang-hee ingin menitipkan produk alkohol baru pada Mi-jong untuk diberikan kepada Jaeyong. Saat tiba di rumah Jaeyong, Mi-jong pun langsung memberikan titipan alkohol dari Chang-hee kepadanya. Jaeyong pun kemudian menuangkannya ke dalam gelas dan kemudian dia pun meminumnya. Melihat hal itu, Mi-jong pun bertanya mengapa Jaeyong tidak mengatakan apapun kepadanya. Sambil tersenyum, Jaeyong pun berkata bahwa baru kali ini dia mendengar ada wanita berkata seperti itu. Namun hal itu tidak terdengar membosankan baginya. Mendengar hal itu, Mi-jong pun menjadi kesal dan berkata bahwa Jaeyong lebih suka lengannya digigit anjing daripada membuat wanita yang disukainya nyaman. Selain itu, Mi-jong juga merasa bahwa Jaeyong selalu meremehkannya karena tidak bisa mendapatkan uangnya kembali. Setelah itu, Mi-jong pun kemudian pergi dari sana dan Jaeyong hanya bisa tertawa saat melihatnya. Di pagi harinya, Jaeyong menghentikan kendaraannya di depan sebuah klub dan kemudian dia pun masuk ke dalam. Semua orang yang berada di sana kemudian membungkuk memberikan hormat ketika melihat Jaeyong yang sedang berjalan dan ternyata Jaeyong pergi menemui Pak Bae di ruangannya. Sesampainya di sana, Pak Bae pun kemudian bertanya apa maksud dari kedatangannya kali ini. Namun, Jaeyong hanya menjawab bahwa dia tidak bisa tidur akhir-akhir ini karena merasa kesal dengan Pak Bae yang telah salah menilainya. Pak Bae mengira bahwa Jaeyong sedang bersandiwara dengan berpura-pura hidup miskin. Padahal, sebenarnya Jaeyong sedang beristirahat dari rutinitasnya. Selain itu, Jaeyong juga merasa kecewa kepada Pak Bae karena telah mengkhianatinya dalam berbisnis. Sehingga Jaeyong pun menyuruhnya untuk bersabar karena sebentar lagi Jaeyong akan kembali dan akan membuat dua pilihan, yaitu berhenti dari bisnisnya dan tetap berkebun atau tetap menjalankan bisnisnya karena ingin berkuasa. Jaeyong pun bahkan memperingati Pak Bae untuk tidak mengusiknya dan jangan membuatnya kesal sampai dia benar-benar kembali. Saat berjalan keluar, Jaeyong memanggil Samsik dengan cara berteriak, kemudian menyuruhnya untuk membuatkan pesanan ke wastafel Sanpo. Samsik yang khawatir Jaeyong akan salah paham padanya, kemudian menjelaskan bahwa pada saat itu dia tidak mengirimkan pesan kepada Jaeyong untuk pergi ke stasiun Oido, karena pada saat itu ponselnya dipinjam oleh Pak Bae. Dan ternyata Jaeyong telah mengetahui hal itu karena dia telah diberitahu oleh Hyunjin. Saat pulang kerja, Mi-jong dihubungi oleh Jaeyong yang memberitahu bahwa dirinya sedang menunggunya. Mi-jong kemudian pergi menemui Jaeyong dan langsung pergi dengan menggunakan mobil. Chang-hee yang melihat kedatangan Jaeyong kemudian menemuinya sambil membawa kunci mobil yang dia ambil dari toilet. Chang-hee pun kemudian memohon kepada Jaeyong untuk mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki mobil tersebut. Mendengar hal itu, Jaeyong pun langsung membawa Chang-hee pergi ke apartemen dan mencari mobil tersebut di basementnya. Melihat hal itu, Chang-hee pun langsung terkagum-kagum saat melihat mobilnya. Kemudian dia pun langsung memeluk Jaeyong. Chang-hee yang merasa senang pun lalu memutuskan untuk mengendarai mobil tersebut. Setelah keluar dari Toserba, Mi-jong kemudian pergi dengan menggunakan mobil milik Jaeyong yang dikendarai oleh Chang-hee. Bahkan saat menepi, Chang-hee mulai disegani oleh orang lain karena dia mengendarai mobil mewah.
Sesampainya di rumah, sang ibu pun kemudian bertanya mobil siapa yang berada di depan. Mendengar hal itu, Duan pun langsung menjawab bahwa itu adalah milik temannya yang dititipkan karena sedang pergi ke luar negeri. Saat Junghon melihat mobil tersebut, dirinya dibuat terpesona dengan kemewahan mobilnya sehingga dia menjadi penasaran dengan pekerjaan Jaeyong yang sebenarnya. Di keesokan harinya saat di kantor, Mi-jong yang sedang mengantarkan hasil laporannya kemudian dikomentari oleh Junho mengenai pakaian yang dia gunakan. Junho sengaja mengomentarinya dengan maksud untuk mempermalukan Mi-jong bahwa sudah lama dia tidak melihat wanita menggunakan celana yang kepanjangan dan hal itu pun terasa mengganggu penglihatannya. Mendengar hal itu, Mi-jong pun hanya bisa terdiam. Saat sedang berada di lift, Junho bertanya tentang kegiatan di klub pembebasan yang dibuat oleh Mi-jong, dan dengan singkat Mi-jong pun menjawab bahwa dia ingin terbebas dari manusia yang memuakan, sehingga Junho pun langsung terdiam saat mendengarnya. Dan ketika minum bersama Jaeyong, Mi-jong kemudian menceritakan semua kekesalan yang ada di hatinya. Mi-jong kemudian berkata bahwa Junho adalah pria yang punya jabatan di kantor, namun bukan siapa-siapa saat berada di luar. Bahkan, dulu di kantornya pernah diadakan penawaran bagi siapa saja yang ingin keluar boleh mengundurkan diri, karena di kantornya sedang ada pengurangan karyawan. Namun orang-orang yang diharapkan tetap bekerja malah keluar karena banyak yang ingin merekrutnya. Sedangkan orang-orang yang diharapkan keluar malah terus bertahan karena tidak ada yang mau menerimanya. Dan itulah sebab mengapa Junho masih berada di kantor. Mendengar hal itu, Jaeyong pun berkata bahwa manusia yang lemah memang sangat kejam dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Jaeyong pun kemudian menyuruh Mi-jong untuk mengundang Junho datang ke rumahnya agar dia bisa memberikan pelajaran saat di ladang. Setelah itu, mereka berdua pun makan mie bersama. Kemudian Jaeyong pun membuka jendela dan merasakan angin yang berhembus dari sana. Dan selesai makan, Jaeyong pun memberitahu Mi-jong bahwa baru kali ini dia tinggal di rumah yang arah anginnya berubah saat malam dan bulan yang terlihat secara langsung. Setelah itu mereka pun pergi keluar dan terlihat Jaeyong yang melemparkan batu ke arah lampu sehingga membuat lampunya seketika padam. Ketika sedang melihat pemandangan, Jaeyong melihat Mi-jong yang tengah kedinginan. Jaeyong pun kemudian memeluk Mi-jong dan mengusap punggungnya dan setelahnya mereka berdua pun berciuman. Di malam harinya, Jaeyong terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara dari luar. Jaeyong pun lalu melihat dua orang yang mencurigakan yang sedang mengecek mobil pick-up milik ayahnya Mi-jong dan kemudian mereka memasangkan sesuatu di mobilnya. Di pagi harinya, Jaeyong kemudian melihatnya dan dia menemukan alat pelacak yang berada di bawah mobil tersebut. Jaeyong yang ingin mengetes alat pelacak tersebut, kemudian dia pun pergi ke beberapa tempat untuk memastikannya. Di sana, Jaeyong melihat ada mobil yang datang. Dia pun kemudian bersembunyi di sana sambil menunggu kedatangan mobil sebelumnya. Saat mobil itu tiba, Jaeyong langsung mendatanginya dan memecahkan kaca mobilnya. Dan dengan cepat Jaeyong pun mencengkeram baju orang tersebut dan menyuruhnya untuk menghubungi Pak Bae. Namun ternyata mereka adalah orang suruhan dari pimpinan SIM. Jaeyong pun kemudian diajak oleh pimpinan SIM untuk bertemu setelah sekian lama tidak ada kabar. Pimpinan SIN pada awalnya berpikir bahwa Jaeyong telah dibunuh oleh Pak Bae, namun dia menjadi lega setelah mengetahui bahwa Jaeyong masih hidup. Pimpinan SIN kemudian menyuruh Jaeyong untuk segera kembali jika waktu istirahatnya telah selesai, karena pimpinan SIN harus memberikan kedudukan tinggi kepada seseorang yang kuat agar tidak dipandang lemah oleh orang lain. Pimpinan SIN merasa jika Pak Bae yang berada di posisi itu, maka orang lain akan meremehkan pimpinan SIN dimanapun dia berada. Namun untuk sekarang, Jaeyong masih memilih untuk tinggal di desa Sanpo. Selanjutnya, Mi-jong dan Jaeyong sedang duduk bersama di tepi sungai. Jaeyong pun kemudian berkata bahwa saat ini dia akan memuja Mi-jong dan setelahnya mereka berdua pun tersenyum bersama. Sementara itu, rekan Jaeyong yang bernama Hyojin terlihat sedang berada di toko ayahnya Mi-jong dan dia sambil melihat ke arah dalam. Sang ibu yang melihatnya kemudian bertanya apa yang sedang dia cari di sana. Hyojin pun berkata bahwa dirinya sedang mencari Jaeyong karena dia adalah temannya. Mendengar hal itu, sang ibu lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Hyojin pun terlihat tengah meminum minuman yang dihidangkan sambil melihat foto keluarga yang terpajang. Tak berselang lama, Jaeyong dan ayah Mi-jong pun datang. Mereka kemudian bersalaman dan makan bersama.
Hyojin kemudian memberitahu ayahnya Mi-jong bahwa Jae-yong adalah orang yang sangat hebat, namun sang ayah hanya terdiam mendengarkannya. Setelah itu, Hyojin pun meminta Jae-yong untuk segera kembali karena orang-orang yang bergantung padanya kini sedang merasa kesulitan. Saat Hyojin menanyakan tentang pacar kepadanya, Jae-yong hanya bisa terdiam sambil menoleh ke belakang. Saat sedang bekerja, Ji-hui memberitahu Mi-jong bahwa ada orang lain yang ikut bergabung dengan klub pembebasan, dan ternyata orang tersebut adalah Yang-gi. Yang-gi pun berkata bahwa dirinya merasa tertarik untuk bergabung setelah mengikuti kegiatannya waktu lalu, namun dia baru berani untuk bergabung sekarang. 아이고, CCTV가 없다네. 이런 찬 블랙박스 말고 뭐 더 있지 않을까? 언제 어제 거긴. Kemudian, terlihat Junho yang mengumumkan kepada rekannya bahwa akan ada kontes desain di kantor. Junho pun kemudian menyuruh Ju-hui dan Sujin untuk berusaha dengan keras, sementara Mi-jong hanya dipandang sebelah mata. Boram yang mengetahui hal itu lalu menyuruh Mi-jong untuk memenangkan juara pertama agar dirinya tidak dianggap remeh. Ketika sang ayah sedang berada di toko untuk membeli peralatan tukang, sang ayah melihat Chang-hee yang tengah mengendarai sebuah mobil. Ketika sampai di rumah, sang ayah kemudian bertanya kepada Chang-hee mobil siapakah yang dia gunakan. Mendengar hal itu, Chang-hee pun menjawab bahwa mobil itu adalah milik temannya. Sang ayah yang merasa tidak percaya pun akhirnya terus menekannya, sehingga Chang-hee pun memberitahu bahwa mobil itu adalah milik Jae-yong. Mendengar hal itu, sang ayah pun hanya terdiam. Chang-hee pun kemudian melanjutkan bahwa sebenarnya Jae-yong adalah orang kaya dan Jae-yong sendirilah yang menyuruh Chang-hee untuk menggunakan mobil tersebut. Namun, sang ayah malah melarang Chang-hee untuk menggunakan mobil itu karena mobil itu bukan miliknya. Mendengar hal itu, Chang-hee pun menjadi sangat kesal dan protes kepada ayahnya. Dia berkata mengapa ayahnya tidak pernah suka melihat Chang-hee bahagia. Dan sambil menggebrak meja, sang ayah berkata bahwa mobil itu adalah mobil mahal dengan harga ratusan juta won. Dan tak lama kemudian Jae-yong pun datang. Namun Jae-yong merasa heran karena situasi pada saat itu terlihat sangat canggung. Di keesokan harinya, Chang-hee yang merasa bingung bagaimana cara mengganti kerusakan mobilnya, kemudian disarankan oleh Duan untuk jujur kepada Jae-yong. Duan merasa yakin bahwa Jae-yong memiliki asuransi untuk mobilnya. Walaupun sempat ragu, akhirnya Chang-hee pun memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Jae-yong. Namun ketika saat Jae-yong datang untuk memeriksa keadaan mobilnya, Chang-hee segera melarikan diri ketika Jae-yong terlihat akan mengejarnya. Chang-hee yang terus berlari akhirnya sampai di stasiun Dangmi, dan setelah kereta datang, Chang-hee pun segera masuk ke dalamnya, dan ternyata Jae-yong juga menaiki kereta tersebut. Walaupun sama-sama naik kereta, namun Jae-yong tidak berniat untuk menangkap Chang-hee karena tujuannya naik kereta adalah untuk menemui Hyojin di Seoul. Sesampainya di sana, Jae-yong pun berkata bahwa ada satu pria yang selalu berbohong yang membuat Jae-yong selalu kesal kepadanya. Jae-yong pun berpikir bahwa dia sudah berhenti dari bisnisnya, namun ternyata bisnisnya masih ada di bidang tersebut yang dimana dia menjual narkoba ke setiap pengunjung klub. Rupanya, pria yang dimaksud oleh Jae-yong adalah Pak Bae. Setelah mendengar hal itu, Hyojin segera menghubungi pimpinan Shin dan memberitahukan bahwa Jae-yong akan kembali. Di keesokan harinya, para polisi datang ke klub untuk menangkap Pak Bae. Namun, Pak Bae berhasil melarikan diri. Pak Bae yang mengetahui bahwa itu adalah ulah Jae-yong. Kemudian dia pun menghubunginya dan menyuruhnya untuk menunggu di sana karena Pak Bae akan datang untuk mengobrak-abrik Sanpo. Saat sedang berjalan bersama Mi-jong, Jae-yong memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke Seoul. Saat Mi-jong menanyakan alasannya, Jae-yong pun tidak pernah memberikan jawabannya. Di malam harinya, Mi-jong menangis di kamarnya dan memutuskan untuk pergi ke rumahnya Jae-yong. Dan ternyata Jae-yong sedang mengemasi botol minumannya. Mi-jong pun kemudian berkata bahwa sesekali dia akan menelponnya dan meminta Jae-yong untuk menemuinya 1 atau 2 kali dalam sebulan. Mendengar hal itu, Jae-yong pun menyuruh Mi-jong untuk tinggal di Seoul agar dia bisa hidup dengan normal di tengah orang-orang. Karena menurut Jae-yong, hidup normal itu adalah jika keinginannya sama dengan orang lain. Selain itu, Jae-yong juga menyarankan Mi-jong untuk hidup layaknya wanita lain yang selalu pantas mendapatkan banyak kebahagiaan. Mendengar hal itu, Mi-jong pun berkata bahwa dirinya akan tetap hidup seperti ini.
Di keesokan harinya, sang ayah yang mengetahui bahwa Jayong akan berhenti, kemudian menyuruhnya untuk datang kembali jika suatu saat nanti Jayong berubah pikiran dan ingin bekerja kembali. Di sisi lain, terlihat Pak Bae yang tengah berlari dari kejaran polisi yang mengejarnya. Saat tiba di jalan buntu, Pak Bae melompati pembatas jalan tersebut, sehingga Pak Bae pun tertusuk besi yang